Pas gak? Coba lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adian Nur Saputra dengan NIM 81114214646. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi hukum internasional, yaitu subjek hukum internasional. Namun, sebelum saya menjelaskan pengertian dari subjek hukum internasional dan macam subjek hukum internasional, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari hukum internasional. Hukum internasional adalah sekumpulan aturan hukum, kaidah, norma, atau asas yang melintas suatu negara, negara dengan negara, negara dengan subjek hukum non-negara, subjek hukum non-negara dengan subjek hukum non-negara lainnya. Subjek hukum internasional adalah semua pihak atau entitas yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Hak dan kewajiban tersebut berasal dari semua ketentuan baik yang bersifat formal maupun non-formal, dari perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional. Setelah saya menjelaskan pengertian dari subjek hukum internasional, selanjutnya saya akan menjelaskan 5 macam subjek hukum internasional. Yang pertama adalah negara, yang kedua adalah tata suci Vatikan, yang ketiga adalah organisasi internasional, yang keempat ada individu atau orang perorangan, dan yang kelima adalah kaum beligeransi. Negara adalah sekumpulan orang yang secara permanen menetap di suatu wilayah yang diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum, yang pemerintahannya mampu menjalankan kedaulatannya serta mampu menjalin hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya. Berdasarkan pasal 1 Konvensi Montevideo, The Convention on Rights and Duties of State 1933 menyatakan karakteristik suatu negara meliputi yang pertama, defined territory atau mempunyai wilayah yang tetap, yang kedua adalah permanent population atau mempunyai penduduk yang tetap, yang ketiga adalah legal government, mempunyai pemerintahan, dan yang keempat adalah the capacity to enter into international relation with the other state atau mampu menjalin kerjasama dengan negara lain. Selanjutnya, tata suci Vatikan. Tata suci Vatikan merupakan salah satu subjek hukum internasional yang telah ada di samping negara-negara. Hal ini merupakan peninggalan sejarah sejak zaman dahulu di samping negara diakui sebagai subjek hukum internasional yang berdasar pada Traktat Lateran pada tanggal 11 Februari 1929 antara pemerintah Italia dengan tata suci Vatikan atas penyerahan sebidang tanah di Roma. Dikarenakan Paus sebagai pemimpin tata suci dan umat Katolik terbesar di dunia dan juga sudah diakui oleh negara lain, maka dari itu banyak negara yang membuka hubungan diplomatik dengan tata suci dengan menempatkan kedutaannya di Vatikan. Selanjutnya, kaum beligeransi. Kaum beligeransi pada awalnya muncul akibat masalah dari dalam negeri suatu negara berdaulat. Salah satu sikap yang dapat diambil ialah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri. Walaupun sikap ini dianggap sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah setempat, bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak disebut sebagai pribadi atau subjek hukum internasional. Adalah organisasi internasional. Organisasi internasional ialah suatu organisasi yang dibuat dengan persetujuan internasional oleh dua negara atau lebih yang berisi fungsi, tujuan, kewenangan, asas, dan struktur organisasi. Organisasi internasional juga turut serta menyelesaikan kasus pelanggaran hukum internasional. Klasifikasi organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional adalah organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan yang bersifat umum, contohnya PBB. Lalu organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan yang bersifat spesifik adalah contohnya IMF. Lalu organisasi yang memiliki keanggotaan secara regional dengan tujuan yang bersifat global, contohnya adalah ASEAN. Lalu organisasi yang memiliki keanggotaan secara regional dengan tujuan yang bersifat spesifik adalah NAFTA. Lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia atau Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948 dan diikuti dengan lahirnya konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai wilayah. Hal ini semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subjek hukum internasional. Kesimpulan pada video kali ini adalah subjek hukum internasional ialah semua pihak atau entitas yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Hak dan kewajiban berasal dari semua ketentuan baik yang bersifat formal maupun non-formal, dari perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional. Lalu, macam subjek hukum internasional yang pertama ada negara, yang kedua adalah tata suci Vatikan, yang ketiga ada organisasi internasional,
Yang keempat ada individu atau perorangan, dan yang kelima adalah kaum beligerasi. Sekian penjelasan video materi tentang subjek hukum internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.